ولا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. Maka aku bersumpah firman Allah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak bisa kalian lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah wahyu firman Allah yang Allah titipkan kepada seorang Rasul utusan yang mulia. Dia bukanlah ucapan seorang penyair. Sedikit di antara kalian yang mau beriman. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minu. Dan Al-Quran itu ayah bunda adalah ilmu tata bahasa yang paling tinggi dalam struktur bahasa Arab. Kalau ada kaidah-kaidah bahasa Arab yang menyalahi Al-Quran, maka rujukannya adalah Al-Quran. Karena ilmunya amat tinggi. Dalam surah Al-Mudathir kita sudah lewati. Ada seorang pria yang amat jago soal syair. Ilmu tentang bahasa Arab yang namanya Walid bin Mughirah. Dan dia begitu terpesona. Dia kagum sama Al-Quran. Bahwa ini bukanlah ucapan manusia, kata Walid bin Mughirah. Dan saking terpesonanya, sering dia dengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari mulut-mulutnya pengikutnya Muhammad. Hingga akhirnya hari itu dia mau berangkat. Pengen ke rumah Muhammad dan mau beriman. Cuma sayang, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar. Dia pikir-pikir, dia timbang-timbang, dia analisa, gak jadi. Malah dia mengatakan in huwa illa sihr, in huwa illa qaulul bashar, in hadza illa sihru yusar, in hadza illa qaulul bashar. Ini adalah sihir yang dipelajari, ini adalah ucapan manusia. Kata Walid bin Mughirah. Dan struktur bahasa Al-Quran itu terlalu indah dan dahsyat. Dari rima, ayah bunda yang belajar bahasa, dan susunan puisi, apalagi kalau cuma pantun yang dikit-dikit cakep gitu. Nah, ini terlalu dahsyat. Perhatikan aja surat ayat-ayat di juz 30. Itu nggak sanggup para penyair untuk nandinginya. Seperti perhatikan ujung-ujungnya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bisa begitu ya. Tapi nggak cuma sekedar rimanya yang indah, tapi kontennya itu yang dahsyat. Surat Al-Ikhlas saja sudah membuat banyak sekali orang-orang masuk Islam. Karena kedengarannya enak, kontennya berdahsyat, dan clear, visinya jelas. Apalagi bagi orang-orang yang bingung sama ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan apa lagi satu lagi. Jadi simple, jelas dalam pesan yang singkat dan kedengaran indah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan satu, ilmu syair itu nggak sebanding sama Al-Quran. Nggak sebanding sama Al-Quran. Dan ini yang disebut mukjizat. Mukjizat itu ayah bunda ada yang tahu nggak arti dari mukjizat? Mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu, mematahkan, mengalahkan.
Jadi kalau mukjizat itu diberikan Allah kepada seorang nabi, kehebatan apa yang dimiliki oleh penguasa-penguasa saat itu, maka dipatahkan dengan mukjizat. Itu arti dari mukjizat. Mukjizat itu mematahkan semua kehebatan makhluk di hadapan Allah dan Rasul. Itu mukjizat. Dan di zamannya Rasulullah SAW, orang itu berlomba-lomba jadi penyair-penyair hebat. Jadi kalau ayah bunda lihat sejarahnya, di Ka'bah itu ditempelin syair-syair terhebat yang dibuat oleh manusia zaman itu. Tapi begitu muncul Al-Quran, kaget-kaget itu mereka. Ada pesan-pesan yang amat indah. Tidak hanya rimanya, nggak cuma kayak pantun, puisi, tapi pesannya itu dahsyat luar biasa. Karena itu Al-Quran mematahkan kehebatan puisi-puisi, syair-syair mereka. Pelajaran buat kita sekarang, ya bunda rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah punya Al-Quran, maka syair jadi basi. Lirik udah kagak enak lagi. Coba ayah bunda yang suka dengar musik, dari zaman jebot sampai sekarang, lirik musik itu, lirik lagu-lagu cinta itu muter-muter aja di situ-situ doang. Jadi mau era 50-an, era 60-an, era 70-an, era 80-an, era 2000-an, era Gen Z, Gen Alpha sekarang begitu-gitu aja. Jadi lirik, syair, lagu-lagu cinta muter-muter aja di situ doang. Dan cuma bikin ngayal aja, bikin bete, bikin sebel, bikin rindu, bikin cinta, segitu doang. Tapi nggak setara dengan Al-Quran. Pelajarannya buat kita adalah, lo pengen tahu puisi yang enak, alunan yang indah, dan punya makna yang mendalam, nggak ada yang ngalahin Al-Quran. Mau ada lagu bestseller, top hits, apalah istilahnya. Nggak ada yang ngalahin tuh dengan keabadian suara azan. Bener nggak ya? Ada yang seumur hidup jagoan lagunya itu aja. Pokoknya kalau kumpul-kumpul nyanyinya itu doang. Briri Pesolima, kira-kira umurnya ya bunda, kira-kira. Tapi lama-lama kalau dinyanyiin lagu itu setiap hari 5 kali jadi dengerin, bosen tuh lagu. Tapi azan enggak. Al-Quran ya bunda, baca lah dari Al-Fatihah sampai Anas ulang lagi, mulai Al-Fatihah lagi sampai Anas. Itu yang kata Rasulullah, al-halul murtahal. Jadi kalau baca Al-Quran tuh kalau sudah ujung mulai lagi, dan dia seperti selalu baru. Ada keasikan. Lebih nikmatnya lagi, nggak tahu artinya aja nikmat dibacanya. Apalagi tahu arti, apalagi hafal, apalagi dinikmati dalam sholatku. Masya Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Nggak sebanding dengan syair terindah apapun. Tidak sebanding. Jadi Al-Quran itu bukanlah ucapan seorang penyair. Pelajaran pertama, qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali di antara kalian yang beriman. Dan ini dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala bahwa segala-gala yang mahal itu, ayah bunda,
nggak diobral. Semua yang mahal itu hanya untuk orang-orang terbatas. Istilahnya limited edition. Istilahnya eksklusif. Istilahnya privilege, priority. Segala yang mahal itu terbatas. Sedikit. Orang-orang prioritas itu nggak banyak. Sedikit sekali di antara kalian yang mau beriman kepada Al-Quran. Maka kebanyakan manusia kalau begitu, mafhumnya, pemahamannya adalah nggak beriman ya sama Al-Quran. Jawabannya iya. Kalau begitu, orang yang nggak beriman sama Al-Quran, masih banyak ya, Sob. Masih. Ayah. Jangankan beriman, bacanya aja nggak bisa. Muslimin di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Dan saya bikin riset di banyak kota, kayaknya lebih dari 90% nggak bisa baca Al-Quran dengan benar. Satu halaman aja dicek, saya kasih 3 kali salah ya. Kalau kurang dari 3 kali salah, satu halaman 1.000.000 saya kasih. Itu mau dicek di masjid, mau dicek di jalanan, mau dicek di mana-mana, di pasar, nggak laku-laku. Baru bacanya banyak yang nggak bisa. Padahal ya Bunda, kemarin kita belajar dalam kitab Al-Azkar, baca Al-Fatihah, tasdidnya aja kurang. Dalam Al-Fatihah ada 14 tasdid, kata Imam Nawawi. Tasdidnya aja kurang, maka Al-Fatihahnya batal, sholatnya batal. Dan cek bacaan Al-Fatihah, kaum muslim Indonesia, banyak kan yang berantakan. Qalilan ma tu'minun, sedikit banget di antara kalian yang mau mengimani. Jangankan iman, bacanya aja susah. Tapi kabar gembiranya adalah ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala kasih kita kenikmatan baca Al-Qur'an. Kalau Allah kasih kita untuk mudah bisa ikut kelas Al-Qur'an. Kalau Allah mudahkan meskipun 1 hari 1 ayat, Allah titipkan 1 ayat, alhamdulillah. Apalagi kalau sudah bisa ngajarin. Oh, Masya Allah. Itu orang yang sedikit dari yang sedikit, dari yang sedikit, dari yang sedikit, dari yang sedikit, dari yang sedikit. Karena itu bersyukur, ayah bunda, kalau bagian dari yang sedikit. Jadi mudah-mudahan nih, kita semuanya di kelas online ini termasuk umat Rasulullah yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Yang sedikit-sedikit. Termasuk sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Termasuk yang sedikit. Dan nah ini ayah bunda, pelajarannya 2, tidak sebanding dengan syair terindah apapun Al-Quran. Jadi kalau mau dengerin Al-Quran, mau dengerin suara yang nikmat, mau dengerin rima dari puisi terindah, mau membaca dengan suara sekelas apapun, tapi nembus ke hati, nggak ada yang setara dengan Al-Quran. Terus yang kedua, nggak semua orang dikasih kenikmatan Al-Quran. Maka kalau kita dikasih kenikmatan Al-Quran, tandanya mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit, dari yang sedikit, dari yang sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dengan Al-Quran. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz.